Halo semuanya, selamat datang di podcast Generalis. Selamat datang, gue ucapkan untuk semua yang baru mendengarkan podcast ini. Semoga kalian sehat semua, semoga kalian diberikan kelancaran rezeki semua. Jadi podcast Generalis ini adalah podcast yang akan membahas tentang self-development atau pengembangan diri, tentang bisnis dan juga tentang pendidikan. Juga gue akan invite teman-teman gue untuk membahas tentang ketiga hal tersebut, sehingga bisa lebih interaktif dan lebih luas lagi perspektifnya. Anyway, hari ini adalah hari pertama podcast Generalis dirilis. Jangan takut atau jangan kaget bahwa nanti kalau kalian buka di channel ini, kok kemarin ada podcast dengerin aja ya, sekarang podcast Generalis ya, ribet banget ya. Jadi hanya berganti nama saja. Jadi satu channel tetap channelnya Zaini El Wahyu di YouTube dan juga podcast Generalis di Spotify. Dan video dan audio yang kemarin-kemarin yang namanya podcast dengerin aja ya, itu masih bisa kalian akses. Itu juga keren-keren, insightful juga tentang self development juga. Anyway, hari ini gue akan ngebahas karena hari ini gue tadi iseng scroll di Twitter dan gue baca tweet dari teman gue. Ini menarik banget tweetnya. Ini ada hubungannya dengan toxic relationship atau hubungan yang toxic, yang aneh, yang jahat. Tweetnya begini: sebenarnya pasangan kita nggak punya kewajiban untuk memenuhi ekspektasi yang kita punya. Justru kewajiban kita untuk bisa manage ekspektasi ke pasangan kita. Ini menarik banget. Bahwa untuk menerima satu sama lain itu penting banget. Untuk menerima segala sesuatu kekurangan dan kelebihan satu sama lain itu penting banget. Kita boleh menaruh ekspektasi kita terhadap pasangan kita. Kita pengen pasangan kita tuh bisa memenuhi kebutuhan kita, bisa memenuhi kekurangan kita. Tapi persoalannya adalah semuanya tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Kita yang memiliki kekurangan saja, kita membutuhkan orang lain ataupun membutuhkan pasangan kita untuk memenuhi kekurangan kita, untuk mengisi kekurangan-kekurangan kita. Artinya kita tidak boleh dong memikirkan bahwa pasangan kita itu adalah orang yang sempurna yang sehingga bisa mengisi kekurangan kita itu. Ada feedback di sana. Jadi gue terhadap pasangan gue itu bisa mengisi kekosongan yang kekurangan dia, begitupun sebaliknya dia bisa mengisi kekosongan yang ada di kekurangan gue. Nah, untuk bisa menerima kekurangan pasangan kita itu, yang pertama adalah dari tweet itu gue bisa simpulin bahwa kita harus bisa manage ekspektasi kita. Sebagaimana ataupun sebesar apapun ekspektasi kita terhadap pasangan kita harus bisa kelola itu. Dalam arti kelola gini, pertama kita harus memahami atau menyadari bahwa pasangan kita itu nggak sempurna. Kedua, jikalau kita punya kekurangan A, kita tidak bisa serta-merta bahwa dia punya kelebihan di A itu. Kita harus kelola itu. Dalam artian, bisa saja kekurangan kita sama kekurangan pasangan kita itu sama. Dan bisa juga kelebihan kita dengan kelebihan dia juga sama. Jadi, arti dari manage ekspektasi kita itu adalah kita tidak boleh berekspektasi pertama bahwa pasangan kita itu sempurna, bisa mengisi blind spot yang ada di kekurangan kita ini dalam pribadi kita. Kedua, kita tidak boleh mengiyakan selalu bahwa pasangan kita itu bisa mengisi setiap blind spot. Gak boleh berekspektasi seperti itu. Jadi toxic relationship itu akan bermuncul, akan tercipta ketika kita berekspektasi secara full, secara kafah, secara utuh terhadap pasangan kita. Sehingga ketika kita melihat blind spot ataupun kekurangan kita ini tidak diisi oleh kelebihan dia atau tidak diisi dengan kehadiran dia, maka yang ada adalah ketoksikan itu tersendiri. Itu menurut gue ya. Dan ini menarik banget untuk dibahas karena banyak dari kita itu mencari kesempurnaan di pasangan kita. Gak usah bilang kesempurnaan dulu dah, karena kita juga sudah besar memahami bahwa semua orang tidak ada yang sempurna. Nobody wants perfect ya, nobody's perfect. Namun
persepsi atau stigma bahwa pasangan kita atau pacar gue atau istri gue atau pasangan kita itu bisa mengisi blind spot kita, itu bisa menjawab ataupun mengisi kekurangan gue. Dia juga punya kekurangan dan bisa jadi kekurangan dia itu sama dengan kekurangan kita, sehingga kekurangan itu menjadi kekurangan lagi, jadi kekurangan plus kekurangan. Itu nggak bisa kita hindarkan. Makanya tadi bagaimana kita how to manage our expectation, bagaimana kita memanage ekspektasi kita, meredam ego, memahami bahwa kita itu tidak ada yang sempurna, memahami bahwa kekurangan itu bisa saja orang lain juga punya kekurangan yang sama. Namun persoalannya bagaimana sih solusinya untuk menghindari yang namanya toxic relationship? Pertama, jawabannya ada di diri kalian masing-masing. Yang kedua adalah komunikasi antara lo dan juga pasangan lo sendiri. Karena ketika kekurangan dan kekurangan itu ada di masing-masing seseorang, namun tidak dikomunikasikan, itu yang akan berbahaya. Makanya pada akhirnya ya, setiap organisasi, setiap hubungan, setiap perusahaan apapun, itu yang sangat penting adalah communication. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi itu sangat fundamental, sangat penting buat suatu hubungan apapun itu ya, hubungan rumah tangga, hubungan pasangan, hubungan organisasi dan yang lainnya. Sehingga inklusivitas ya atau keterbukaan satu sama lain itu terjalin, sehingga kita tahu kekurangan kita, kekurangan pasangan kita di mana, dan kelebihan kita dan kelebihan pasangan kita di mana, sehingga kata toxic relationship itu jauh dari pasangan kita atau dari hubungan kita. Mungkin ini aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengar. Wassalamualaikum.